Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Swidati Giri Saraswati, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat timur. Nah, apa sih filsafat timur itu? Dinamakan filsafat timur sebenarnya untuk menyebut pemikiran filosofi yang berasal dari timur atau kawasan Asia. Contohnya ada filsafat India, filsafat Cina, filsafat Islam, filsafat Jepang, filsafat Nusantara, dan lain-lain. Filsafat ini berkembang mengikuti basis geografis dan sistem kepercayaan tertentu yang dianut. Masing-masing jenis filsafat ini merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya, filsafat India ada filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme. Kemudian filsafat Cina ada beberapa aliran seperti Konfusianisme, Taoisme, Yin dan Yang, dan lain-lain. Pemikiran timur sering kali dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional, tidak empiris, tidak sistematis, dan tidak kritis karena terdapat ciri-ciri agama di dalamnya dan dianggap sebagai kepercayaan religius dibandingkan ilmu filsafat. Nah, inilah yang pada akhirnya memunculkan anggapan bahwa pemikiran timur bukan dianggap sebagai filsafat. Sebab pemikiran timur seringkali diterima begitu saja oleh para penganutnya tanpa adanya suatu kajian kritis. Mereka hanya menafsirkan, berupaya memahami, dan kemudian mengamalkannya. Banyak dari penganutnya yang juga menganggap serta memperlakukan pemikiran timur sebagai sebuah agama, sehingga beberapa menyebut pemikiran timur bukanlah sebuah filsafat lantaran tidak adanya sifat-sifat pengetahuan konvensional yang dipandang harus ada dalam sebuah ilmu. Hal inilah yang membuat filsafat timur berbeda dengan filsafat barat pada umumnya. Lalu, apa saja perbedaan filsafat timur dengan filsafat barat? Perbedaannya adalah filsafat timur memiliki unsur keagamaan dan kepercayaan yang lebih kental dibanding filsafat barat. Dalam filsafat barat, instrumen utama yang dijadikan sebagai alat untuk mencari kenyataan kebenaran adalah menggunakan nalar yang bersumber dari akal pikiran dan indera. Dalam filsafat timur, pandangan hati menempati posisi tertinggi setelah akal dan indera sebagai perangkat utama untuk sampai pada kenyataan akan kebenaran. Filsafat barat bersifat materialistis dan rasional, sedangkan filsafat timur bersifat religius dan magis. Di dunia timur lebih menekankan pada aspek intuisi dan juga pada batiniah, spiritual, dan mistis. Berdasarkan hal inilah, maka orang timur mempercayai bahwa dengan memiliki jiwa yang baik, maka mereka akan mencapai kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Jika di bagian barat, mereka lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar serta pada ilmu pengetahuan. Setelah kita mengetahui perbedaan antara filsafat timur dengan filsafat barat, sekarang kita beralih ke filsafat India. Filsafat India mengacu pada tradisi filsafat kuno di subbenua India. Aliran-aliran filsafat utama diklasifikasikan dalam ortodoks atau heterodoks, astika atau nastika, tergantung pada satu dari ketiga kriteria pilihan. Aliran itu dipercaya pada Weda sebagai sumber pengetahuan yang valid atau tidak. Aliran itu dipercaya pada premis Brahman atau Atman dan Atman atau tidak. Dan aliran itu percaya pada kehidupan setelah kematian dan dewa-dewa atau tidak. Terminologi ortodoks-hertodoks ini adalah suatu susunan dari bahasa barat dan tidak memiliki dasar keilmuan dalam bahasa Sanskerta. Menurut Andrew Nicholson, ada beragam terjemahan heresiologis dari astika dan nastika dalam literatur abad ke-20 mengenai filsafat India. Dalam tradisi India, benih-benih pemikiran filsafat telah bermula jauh sebelum Masehi
bahkan sebelum Buddha. Namun, dokumentasi dan manuskrip sejarah yang dapat dijadikan literatur primer sangatlah minim, sehingga upaya penulisannya pun kurang diminati di satu sisi dan pasang surut di sisi lain. Menurut Radhakrishnan, ada 7 ciri-ciri filsafat India, yaitu yang pertama adalah motif spiritual. Motif spiritual ini mendasari seluruh filsafat India maupun kehidupan masyarakatnya, kecuali aliran Charvaka. Itulah sebabnya penghayatan agama sangat erat kaitannya dengan filosofis filsafat India. Yang kedua, sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Filsafat dipahami sebagai pengetahuan akan diri. Psikologi dan etika dianggap lebih penting daripada ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, mengakui hubungan erat antara hidup dan filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk mencari kebenaran yang dapat membebaskan manusia. Tapi kebenaran tersebut diakui sebagai satu-satunya petunjuk untuk kehidupan. 4. Idealis. Yang kelima, memberikan peran sentral terhadap intuisi. Hanya intuisi mampu menyingkap kebenaran tertinggi. Bukan berarti peran akal ditolak. Pengetahuan intelektual tidak mencukupi. Kata yang tepat untuk filsafat adalah darsana, berasal dari kata drs yang berarti melihat, mengalami secara intuitif. Akal mampu menunjukkan kebenaran tetapi tak mampu mencapainya. Yang keenam ada mengakui otoritas. Para filsuf India selalu memperhitungkan tradisi yang diajarkan para guru Upanishad, Buddha atau Mahavira. Ini berpengaruh pada metode filsafat yang dimulai dengan stravana atau mendengarkan. Yang ketujuh, ada tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintesis. Beranggapan bahwa agama yang benar mencangkup semua agama. Tuhan itu menurut mereka satu, hanya saja disebut manusia dengan berbagai nama. Agama dan filsafat, pengetahuan dan tindakan, intuisi dan pemikiran, Tuhan dan manusia diletakkan dalam harmoni. Dengan demikian, menyebabkan semua sistem dapat hidup dalam harmoni dan toleransi. Itulah sebabnya filsafat tidak bisa dijauhkan dengan agama. Namun, secara umum ciri khas filsafat India ialah filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada sesuatu yang fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Harmoni ini harus disadari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat keterasingan atau sebagai penjara. Orang India bukan belajar untuk menguasai dunia, tetapi untuk berteman dengan dunia. India sejak tahun 2000 sebelum Masehi sudah mengenal yang namanya kebijaksanaan dalam segi kehidupan dan alam sekitar. Sehingga filsafat India adalah kebijaksanaan yang mengatur kehidupan untuk kesejahteraan kita hidup di dunia ini dengan lebih tenang dan damai. Sejarah filsafat India menurut Radhakrishnan dibagi menjadi 4 periode. Ada periode Weda, 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Masa ini melahirkan mantra, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad sebagai bagian-bagian dari Weda yang berisi benih-benih pemikiran filsafat mulai dari mantra hingga Upanishad. Pandangan-pandangan yang ada di dalamnya berupa pandangan filsafat dalam arti yang sebenarnya. Di periode inilah masa lahirnya filsafat India. Lalu yang kedua ada periode Wiracarita, 600 sampai 400 sebelum Masehi. Pesan-pesan Upanishad mempengaruhi Buddhisme dan Bhagavad Gita. Sistem-sistem religius semacam Buddhisme, Jainisme, Sivaisme muncul pada masa ini. Yang ketiga, periode sutra, 300 sebelum Masehi. Periode ini filsafat mulai ditulis dalam bentuk sutra, yakni ungkapan pendek, sederhana, padat, dan halus dalam bahasa Sanskerta. Yang keempat, ada periode skolastik dari tahun 300 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi.
Periode ini juga disebut periode lahirnya nama-nama besar seperti Kumarila, Samkara, Ramanuja, Matva, dan lain-lain. Di Barat, sekalipun semua filsafat tumbuh dari perkembangan agama, namun lama-kelamaan filsafat memisahkan diri dari agama dan berdiri sendiri sebagai kekuatan rohani yang sering bahkan bertentangan dengan agama. Akan tetapi, tidak dengan keadaan filsafat India. Filsafat itu tidak pernah berkembang sendiri lepas dari agama, serta menjadi suatu kekuatan yang berdiri sendiri. Di India, filsafat senantiasa bersifat religius. Tujuan akhir bagi filsafat adalah keselamatan manusia di akhirat. Perbedaan yang sangat mendasar antara filsafat India dengan filsafat Barat yaitu tentang pemikiran mereka, yang mana filsafat Barat mengadopsi akal dan rasional sebagai satu-satunya kebenaran yang memberikan perubahan dan peradabannya. Sedangkan filsafat India mengadopsi pemikirannya dari kepercayaan terhadap dewa mereka yang dapat membuat ketenangan dan kedamaian, saling memaafkan, saling tolong-menolong, saling menjaga alam semesta ini agar tidak rusak. Menurut Harun Hadi Wijoyo, tahun 1985, pertumbuhan filsafat India keluar dari agama itu meliputi suatu proses yang sangat pelan-pelan. Jikalau zaman Upanisad pada umumnya dipandang sebagai saat kelahiran sang bayi filsafat India, maka bayi sudah ada di dalam kandungan sang ibu agama Hindu selama lebih dari 10 abad. Di dalam waktu yang sekian lamanya itu, embrio filsafat India berkembang sehingga akhirnya lahirlah sebagai filsafat India. Sekalipun setelah kelahirannya, filsafat India tidak pernah melepaskan diri dari pelukan sang ibu agama Hindu. Sekarang adalah filsafat Cina. Perkembangan awal filsafat Cina. Berdasarkan penemuan arkeologis, Cina kuno itu sudah ada sebelum periode Neolitik atau 5000 sebelum Masehi, baik di sebelah timur laut dan barat laut. Pada periode tersebut, kehidupan komunitas suku berpusat pada penyembahan dewa-dewa leluhur dan dewa-dewa alam. Yang dikenal pada periode ini adalah budaya yang Shao, Dawenko, Liangce, Hongsan, dan benda-benda yang dikeramatkan dan tempat penyembahan. Tradisi pemikiran filsafat di Cina bermula sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Zhou di utara. Konfuse, Laozi, Mengzi, dan Chuangzi dianggap sebagai peletak dasar dan penggagas filsafat Cina. Pemikiran mereka sangat berpengaruh dan membentuk ciri-ciri khusus yang membedakannya dari filsafat India dan Yunani. Pada masa mereka, negeri Cina dilanda kekacauan yang nyaris tidak pernah berhenti. Pemerintahan dinasti Zhou mengalami perpecahan dan perang yang berkecamuk di antara raja-raja kecil yang menguasai wilayah berbeda-beda. Sebagai akibatnya, rakyat sengsara, dihantui kelaparan, dan ratusan ribu meninggal dunia disebabkan peperangan dan pemberontakan yang bertubi-tubi melanda negeri. Tiadanya pemerintah pusat yang kuat dan degradasi moral di kalangan pejabat pemerintahan mendorong sejumlah kaum terpelajar bangkit dan mulai memikirkan bagaimana mendorong masyarakat berusaha menata kembali kehidupan sosial dan moral mereka dengan baik. Periodisasi filsafat Cina. Pada perkembangan melewati rentan waktu panjang yang dilalui filsafat di Cina, di sini filsafat Cina dapat dikategorikan ke dalam 4 periode besar. 1. Zaman klasik atau kuno, tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. 2. Zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme, tahun 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. 3. Zaman Neo-Konfusianisme, tahun 1000 sampai 1900 Masehi. Dan yang terakhir zaman modern, yaitu setelah 1900 Masehi.
Zaman klasik pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Menurut tradisi, periode ini ditandai oleh 100 sekolah filsafat, yakni 100 aliran yang semuanya mempunyai ajaran yang berbeda. Konsep yang dipentingkan secara umum, Tao, artinya jalan, Te, keutamaan atau kesenian atau seni hidup, Ren, peri kemanusiaan, I, keadilan, Tien, surga, Yin Yang, harmoni kedua, prinsip induk, prinsip aktif laki-laki, dan prinsip pasif perempuan. Sekolah-sekolah terpenting pada zaman klasik atau kuno. Ada Konfusianisme, Taoisme, Yin dan Yang, Moisme, Mingxia, Faxia. Tentang keenam sekolah klasik tersebut, kadang-kadang dikatakan bahwa mereka berasal dari keenam golongan dalam masyarakat Cina. Berturut-turut: 1. Kaum ilmuwan, Kongfusi. 2. Rahib-rahib, Lao Tse. 3. Okultisme, dari ahli-ahli magis, Yin Yang. 4. Kasta kesatria, Mo Tse. 5. Para pendebat, Mingxia. Dan 6. Ahli-ahli politik, Faxia. Aliran-aliran di filsafat Cina. 1. Konfusianisme. Konfusianisme merupakan salah satu aliran filosofis yang menonjol di Cina kuno. Didirikan oleh Konfusius atau Kongzi. Kongzi ini adalah ahli filsafat Cina pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Pemikiran Konfusius ini terfokus kepada bagaimana memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi negaranya. Karena pada masa Konfusius hidup, negaranya sedang mengalami kekacauan. Salah satu karya dari Konfusius yang terkenal adalah berjudul The Analect, dan karya itu merupakan cikal bakal Konfusianisme. Isi dari buku ini adalah tentang kumpulan konsep etika dan moral dalam kehidupan. Yang kedua, ada Taoisme. Taoisme adalah suatu ajaran atau aliran filsafat yang disampaikan oleh Lao Tse atau Laozi pada tahun 550 sebelum Masehi. Taoisme menempatkan ajaran kebajikan T sebagai tema sentral dalam etika kefilsafatannya. Substansi filsafat Taoisme terletak pada persoalan cara hidup manusia sesuai dengan alam, sifat Tao. Inti dari ajaran Tao ini adalah selalu berusaha untuk mengikuti kehendak alam, harus bekerja sama dengan alam, dan jangan melawan alam. Aliran Taoisme ini sudah muncul sejak ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang hingga menjadi agama yang disebut agama Tao. Hingga saat ini, Tao merupakan salah satu agama yang banyak dianut oleh penduduk Cina selain Buddha dan Konghucu. Yang ketiga, ada Yin dan Yang. Yin Yang merupakan salah satu pemikiran falsafah luhur Tiongkok kuno yang masih bertahan hingga kini. Konsep Yin Yang sebenarnya sederhana, yakni harmoni antara dua kutub dalam setiap kenyataan hidup. Dalam budaya Tiongkok kuno, Yin Yang merupakan prinsip dasar kehidupan mereka. Prinsip ini digunakan sebagai pedoman untuk mempertahankan kehidupan dan mengembangkannya dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Aliran yang keempat, Mohisme. Mohisme adalah aliran yang terdiri dari kelompok kaum ksatria yang telah kehilangan kedudukannya. Mereka menawarkan keahliannya di bidang peperangan kepada penguasa baru. Aliran ini didirikan oleh Mozi atau Mozu yang lahir di era Konfusianisme. Mozu menganjurkan kesederhanaan hidup seperti bertapa dengan disiplin keras dalam hidup kesederhanaan, hemat dan cermat, serta patuh kepada pemimpin. Aliran ini sangat menekankan arti penting Ren atau kemanusiaan dan kedermawanan, dan Yi atau kebajikan. Dialektisme Mingxia. Aliran dialektisi ini dikenal juga dengan sebutan aliran nama-nama. Aliran ini dipelopori oleh orang-orang yang ahli dalam bidang debat dan pidato. Mereka menyalurkan kepandaiannya kepada rakyat. Aliran yang terakhir ada legalisme Faxia. Aliran ini dipelopori oleh orang-orang yang ahli di dalam bidang pemerintahan. Mereka menawarkan kepandaiannya kepada para penguasa di berbagai daerah. Mereka menjadi penasihat-penasihat
pemerintah dan mengajarkan teknik-teknik pemerintahan serta hukum-hukum. Zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme. Bersama dengan perkembangan Buddhisme di Cina, konsep Tao mendapat arti baru. Tao sekarang dibandingkan dengan nirwana dari ajaran Buddha, yaitu transendensi di seberang segala nama konsep, di seberang adanya. Zaman Neo-Konfusianisme. Dari tahun 1000 Masehi, Konfusianisme klasik kembali menjadi ajaran filsafat terpenting. Buddhisme ternyata memuat unsur-unsur yang bertentangan dengan corak berpikir Cina. Kepentingan dunia ini, kepentingan hidup berkeluarga dan kemakmuran material yang merupakan nilai-nilai tradisional di Cina sama sekali dilalaikan, bahkan disangkal dalam Buddhisme. Sehingga ajaran ini oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang sama sekali asing. Zaman modern. Sejarah zaman modern mulai di Cina sekitar tahun 1900. Pada permulaan abad ke-20, pengaruh filsafat barat cukup besar. Banyak tulisan pemikir-pemikir barat diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Aliran filsafat yang terpopuler adalah pragmatisme. Jenis filsafat ini lahir di Amerika Serikat. Setelah pengaruh barat ini, mulailah suatu reaksi, kecenderungan kembali ke tradisi pribumi, terutama sejak 1950. Filsafat Cina dikuasai pemikiran Marx, Lenin, dan Mao Zedong. Manusia menurut Konfusianisme. Dalam pandangannya Konfusius, manusia merupakan fungsi dari alam. Artinya, manusia harus merujuk pada alam dalam menjalani kehidupannya. Dengan mengikuti aturan-aturan alam, manusia dapat mempertahankan posisinya yang baik di dunia dan terhindar dari kekacauan. Tujuan manusia adalah mencapai keharmonisan baik dengan alam maupun dengan sesamanya. Konfusius menganjurkan agar orang belajar dan mempraktekkan apa yang dipelajari sehingga menjadi seseorang intelektual yang lengkap. Orang seperti ini beliau sebut sebagai kunzi atau seorang intelektual bijaksana. Selain itu, dia harus tetap tenang dalam segala situasi agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan penghidupan dengan rasional. Ajaran Konfusianisme mengajarkan bahwa kita harus bisa mengatur harta yang baik, terutama pendidikan anak-anak. Karena para cendekiawan dihormati jauh lebih tinggi dibanding kekayaan. Itulah sebabnya di Amerika saat ini kebanyakan mahasiswa peringkat atas diduduki oleh orang-orang dari Hong Kong, Cina, Taiwan, Singapura, Korea, dan Jepang yang ternyata negara-negara tersebut dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme dan hingga sekarang masih mereka gunakan dalam mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui forum materi ini. Kami kelompok 5 akan menjawab pertanyaan kalian sebisa mungkin. Terima kasih.